Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Terima kasih sudah hadir bersama-sama di dalam kelas ini. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait pelayanan publik. Saudara-saudari yang saya muliakan, kita tetap semangat ya, walaupun saat ini kita berada di era pandemi, namun semangat belajar, semangat aktivitas kita tetap harus kita laksanakan. Okay, before I start, let me introduce myself. Okay, my name is Nurlinda. I was born in Jayapura, 16 of October, 1976. Right now, I'm working as Widya Iswara at Human Resource Development Board of North Maluku Province. Oke, izinkan saya untuk kembali menggunakan bahasa Indonesia untuk melanjutkan pemberian materi berikutnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini mengenai pelayanan publik, saudara-saudari yang ada di ruangan ini memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan tentunya akan ada praktek etiket dalam pelayanan publik. Ini adalah deskripsi singkatnya. Untuk tujuan pembelajarannya, hasil belajar yang kita harapkan adalah setelah kalian kembali dari sini, kalian diharapkan untuk mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan jabatan kalian saat ini pada OPD masing-masing, tentunya kepada masyarakat atau stakeholder yang kalian layani. Kalau orang dinas kesehatan, otomatis mungkin melalui puskesmas. Bila kalian di Samsat atau kalian berada di badan keuangan, mungkin melalui pengurusan izin dan seterusnya. Itu adalah hasil belajar yang kita harapkan. Dan untuk indikator hasil belajar, kalian diharapkan setelah kembali dari sini adalah mampu menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik, menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan mempraktekkan etiket pelayanan publik. Ini adalah tujuan belajar yang kita ingin capai hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin memberikan satu tayangan video yang luar biasa. Saya harap nanti setelah pembelajaran video ini, kalian akan melakukan brainstorming. Untuk itu kita langsung saja melihat tayangan video berdurasi 5 menit ini. Silakan. Pelayanan publik didirikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Sebelumnya, kantor layanan pemerintah terletak terpisah-pisah sehingga memakan waktu dan biaya. Belum lagi kesan birokrasi yang berbelit dan fasilitas yang belum ramah kepada masyarakat. Namun kini, pelayanan pemerintah telah bertransformasi. Pemerintah berusaha menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Sejumlah unit pelayanan perizinan dan non-perizinan diintegrasikan dalam satu gedung mall pelayanan publik, mulai dari layanan kependudukan, pajak, layanan kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, hingga kantor urusan agama yang juga menyediakan bilik pernikahan serta unit pelayanan lainnya. Sejak tahun 2017, Kementerian Pan-RB melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut untuk mengembangkan konsep pelayanan serupa diterapkan di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi, DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Batam menjadi pionir berdirinya mall pelayanan publik di Indonesia. Baik, bagaimana? Kalian sudah melihat videonya? Menarik sekali bukan? Nah, sekarang saatnya saya akan membagikan kepada kalian beberapa post-it yang ada di tangan saya. Dan saya akan memberikan waktu tidak lama ya, cukup sekitar 2 menit kepada saudara-saudari untuk setelah melihat video tadi, kira-kira apa yang tercetus di benak kalian tentang apa itu pelayanan publik.
Jadi ini adalah kegiatan brainstorming kita. Silakan. Sudah, waktunya 2 menit, sudah ini saya kumpulkan kembali, terima kasih. Oke, jadi berdasarkan hasil kerja yang kalian buat ini, curah pendapat kalian, ada beberapa kata penting yang nanti akan saya catatkan di sini. Tapi beberapa isu yang muncul. Ada yang mengatakan efektivitas. Sangat membantu masyarakat dalam kegiatan keseharian. Oke. Wah, dan cukup panjang ya daftarnya. Nanti setelah selesai akan kita tempelkan di dinding seperti di sana biar bisa menjadi pengingat kita untuk pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih untuk proses brainstormingnya, sangat luar biasa. Sekarang saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, ini tadi adalah beberapa definisi yang telah kalian buat ya terkait video tersebut mengenai mall pelayanan. Bila kita merujuk pada Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi di sini seluruh masyarakat penduduk yang ada di Indonesia memiliki hak yang sama untuk menerima pelayanan publik. Nah, tentunya pelayanan publik ini harus berkualitas. Nah, yang menyelenggarakannya adalah karena kebetulan kita di sini duduk sebagai ASN dan kalian alhamdulillah merupakan CPNS, jadi kita sudah harus tanamkan bahwa pelayanan publik yang kita sembahkan ke masyarakat itu haruslah pelayanan publik yang berkualitas dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Oke, berikut. Dengan demikian, berdasarkan film dan definisi tadi, ada 3 unsur yang sangat penting yang harus kita tekankan dalam melakukan pelayanan publik. Pertama, dalam melakukan pelayanan publik tentu saja ada organisasi penyelenggara. Organisasi penyelenggara ini adalah OPD di mana tempat saudara-saudari bekerja saat ini. Kemudian yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan. Penerima layanan atau pelanggan ini bisa berupa masyarakat, seperti contoh adalah pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan kartu induk, administrasi anak, dan seterusnya. Namun bisa juga penerima layanan ini adalah berupa instansi atau stakeholder. Sebagai contoh mungkin ada perusahaan yang ingin membuat surat izin penerbitan atau surat izin pelaksanaan. Nah, itu berarti penerima layanannya adalah stakeholder atau berupa instansi. Dan yang ketiga yaitu tingkat kepuasan. Jadi memberikan pelayanan itu tidak hanya sekedar kita memberikan saja, tetapi bagaimana kita memberikan dengan baik sehingga tingkat kepuasan ini bisa dicapai oleh penerima layanan atau pelanggan tersebut. Oke, setelah tadi kita melihat beberapa contoh melalui video, kayaknya saya melihat nih sudah ada yang merasa mungkin mengantuk atau menguap atau mungkin badannya sudah lelah dan jenuh. Sekarang kita masuk dulu dengan icebreaker. Ya, untuk itu saya persilahkan agar semuanya berdiri, mengambil tempat dengan tetap menjaga jarak. Ya, oke, semua sudah berdiri, sudah siap. Oke, saya putarkan lagu, kita ikuti gerakannya ya. Mari kita mulai. Ya, semangat. Ayo, diikuti biar badannya jadi fresh kembali. Ya, baik. Tadi sekian kita punya ice breaking. Semoga tambah semangat ya
untuk kita persiapan lanjut ke sesi berikutnya. Sebelumnya aplaus dulu biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Untuk melihat penerapan langsung yang ada di daerah kita, mungkin bentuknya tidak sama seperti mall pelayanan, tapi ini dapat kalian lihat berupa dokumentasi di media cetak. Media cetak online yaitu Malut Pos tertanggal hari Jumat 18 Juni 2021. Di sini ada beberapa pelayanan publik yang dilakukan oleh kabupaten kota yang berada di Provinsi Maluku Utara. Pertama adalah di Halmahera Selatan. Ini judulnya adalah Lahir Bayi Dapat Akta dan KIA Gratis. Kalau secara normal, apabila seorang ibu melahirkan, maka untuk memperoleh akta dan KIA ini harus melakukan proses tersendiri lagi. Jadi kita harus membawa surat dari rumah sakit, kita harus pergi ke kantor kelurahan, ada beberapa form yang harus diisi, itu membutuhkan waktu dan proses yang cukup memakan waktu. Namun di Labuha, inovasi pelayanan publik yang dibuat adalah pada saat seorang melahirkan di pusat kesehatan atau di rumah sakit atau di puskesmas, maka otomatis bayi yang lahir akan memperoleh akta dan KIA saat itu juga. Dan itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu adalah inovasi dari Labuha. Oke, mari kita beri aplaus untuk Kabupaten Halmahera Selatan. Dan ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota yang lain yang ada di Maluku Utara. Nah, sekarang yang menjadi tugas dari kalian, saudara-saudari yang berbahagia, yang saya cintai, kita bagi grup ya menjadi 5 kelompok. Oke, nanti masing-masing grup silakan memilih materi yang ada di koran ini, yang ada di tabloid ini, untuk dijadikan pembahasan. Kalian coba sinkronkan dengan apa yang ada di OPD kalian. Jadi misalnya ada yang di Dinas Pendidikan, ada yang di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada yang di Dinas Kesehatan, itu silakan disinergikan. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang ada terkait pelayanan publik. Nah, ini adalah untuk menjadi tugas kalian berdiskusi kelompok. Saya beri waktu 15 menit. Nah, sekarang silakan kalian menyebar untuk membentuk kelompok. Oke, waktu saya serahkan. Bagaimana kelas? Apakah sudah selesai? Oke, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada kelompok yang bersedia untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Wah, luar biasa, hasil presentasinya sangat memuaskan ya, dan tanggapan dari teman-teman di kelas juga luar biasa. Mari kita beri aplaus buat kita semua, semangat. Oke. Setelah pembahasan tadi melalui video, melalui definisi yang ada di undang-undang dan ada potongan koran, maka untuk evaluasi sebelum kita mengakhiri kelas kita, ada 2 soal yang akan saya berikan, silakan dicatat. Oke, terlihat cukup jelas dari belakang? Ya. Kalian catat kedua soal ini di dalam sebuah kertas, kalian tulis tangan, dan saya tunggu paling lambat besok kalian kumpulkan kembali kepada saya sebagai bahan evaluasi kita untuk mata pelatihan dari pelayanan publik ini. Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan ke dalam pemimpinnya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Terima kasih, sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I can see a world that's waiting.